Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, atas izinnya, atas rahmatnya pada siang hari ini kita dapat hadir untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya iman, ketakwaan, atau takwa atau hidayah iman ini adalah merupakan harta kita yang paling mahal. Iman dan takwa itulah milik kita yang paling mahal, bahkan milik kita yang abadi. Mengapa abadi? Karena hanya satu-satunya inilah yang akan kita bawa pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah selalu berpesan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab." Hendaknya kalian memperbanyak bekal. Perbanyaklah bekal oleh kamu, dan bekal terbaik, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab. Karena itu bertakwalah wahai orang-orang yang berfikir, wahai orang-orang yang memiliki akal, wahai mereka para intelektual, para ilmuwan. Begitulah pesan Allah. Jamaah rahimakumullah, kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena demikian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak mampu kita menghitungnya. Tidak akan mungkin mampu kita memperkirakan berapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nikmat pengetahuan, nikmat kesehatan, nikmat kekeluargaan, kita diberikan oleh Allah keluarga-keluarga yang baik. Kemudian juga nikmat kebersamaan. Namun di antara semua nikmat itu, ada satu nikmat yang paling mahal. Dialah sebaik-baik nikmat, itulah nikmat hidayah. Nikmat iman, nikmat taufik, itulah iman yang paling tinggi. Mungkin nikmat yang paling mahal. Mengapa? Karena tidak semua orang dapat memperoleh nikmat ini. Bahkan dia tidak bisa dibeli sekalipun dengan harta semahal apapun. Karena nikmat iman atau hidayah bukanlah suatu nikmat yang gratis sebetulnya. Dia diusahakan dengan sekuat tenaga. Membutuhkan sikap kejujuran yang tinggi untuk dapat seseorang memperoleh hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125 yang artinya, yang tadi dibaca oleh khatib, yang artinya kurang lebih barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk, maka Allah akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya itu sempit, dia jadikan dadanya itu sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke atas langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ada satu hal yang penting dalam ayat ini, bahwa ternyata untuk dapat memperoleh hidayah, untuk dapat menerima iman, itu adalah dibutuhkan kejujuran di dalam dada ini.
Dibutuhkan keterbukaan di dalam dada. Karena itu kita pantas bahwa banyak orang yang mereka itu sehari-hari bersama dengan orang yang baik, tapi dia tidak mendapatkan hidayah. Contoh yang paling monumental adalah paman Rasulullah sendiri, Abu Thalib. Abu Thalib ini telah membimbing Rasul, bahkan Rasulullah mengikuti Abu Thalib. Abu Thalib sejak meninggalnya kakeknya yaitu Abdul Muthalib, umur 8 tahun. Dari umur 8 tahun sampai dengan umur sekitar 49 tahun. Kurang lebih 40 tahun bersama Abu Thalib. Tapi Abu Thalib ini gak bisa mendapatkan hidayah. Padahal Abu Thalib ini melihat sehari-hari betapa baiknya Rasulullah Muhammad ini. Akhlaknya, kejujurannya diakui. Kemudian sopan santunnya. Kemudian sifat pemurahnya. Kemudian juga apa yang disampaikannya. Apa yang diucapkannya. Tapi hadirin, mari kita simak di situ. Sampai-sampai di akhir hayatnya pada saat sedang sakaratul maut, Rasulullah mendampinginya. Rasulullah sampai hampir menangis, meneteskan air mata dalam hadis itu. Ada satu permintaannya yang disampaikan oleh Rasulullah kepada pamannya. Wahai pamanku, ucapkanlah syahadat, ucapkanlah la ilaha illallah, agar aku nanti bisa memberikan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau telah berjasa, engkau telah banyak membantu, engkau telah banyak berjuang di dalam pencapaian saya sampai hari ini. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Ternyata Abu Thalib berat untuk mengucapkan kalimat yang singkat la ilaha illallah ini. Bukan karena tidak bisa mengucapkannya, karena dia orang Arab, pasti kalimat Arab ini mudah. Tapi mengapa lidah itu keluh untuk mengucapkannya? Padahal dia melihat bagaimana baiknya Rasulullah itu. Ternyata hadirin, itulah mahalnya hidayah. Itulah mahalnya iman. Itulah mahalnya taufik. Contoh lagi. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW di awal-awal dakwahnya sempat berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan 2 Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab dan yang kedua adalah Umar bin Hisham, yang tidak lain adalah Abu Jahal. Tapi ternyata doa Rasulullah ini tidak semua dikabulkan, hanya satu yang dikabulkan, yaitu Umar bin Khattab. Islam diperkuat akhirnya oleh seorang yang luar biasa, Umar bin Khattab. Dia mampu menerima hidayah itu. Tapi sebaliknya, doa yang satunya, permintaan agar Abu Jahal juga menjadi bagian dari Islam ini, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan 2 Umar itu? Yang membedakan adalah bahwa Umar bin Khattab ini adalah orang yang jujur hatinya. Di mana letak kejujurannya? Pada saat Umar bin Khattab mendengarkan adik sepupunya yang membacakan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, saat itu juga Umar sebetulnya sudah ingin menyiksa, kalau perlu ingin membunuh adik sepupunya ini. Tetapi hadirin, adik sepupunya mengatakan, engkau silahkan membunuh saya, tapi dengarkan dulu apa yang saya sampaikan. Disitulah adik sepupunya yang membaca satu surat awal dari surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Begitu dibaca, bacaan itu diterima bukan oleh akal, oleh otak, tapi oleh hati Umar. Umar berpikir, ayat ini luar biasa. Ayat ini tentu bukan ucapan Muhammad, tapi dari yang maha benar. Inilah yang memberikan perbedaan. Sehingga Umar bin Khattab yang luar biasa, sikap pertentangannya kepada Nabi dan kepada para sahabat serta pada Islam. Akhirnya hidayah itu sampai ke dada beliau, ke dada Umar bin Khattab, dan menjadikan dia orang yang luar biasa. Apa yang membedakan hadirin? Yang membedakan adalah kejujuran di dalam hati ini. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk memperoleh hidayah tidak selalu orang yang pandai, orang yang otaknya cerdas. Dibutuhkan kecerdasan yang luar biasa untuk mendapat hidayah, atau pasti bahwa orang yang cerdas, yang IQ-nya tinggi, mudah menerima hidayah. Ternyata tidak juga hadirin. Ada sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 27. Allah SWT berfirman, Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim
Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah menciptakan nyamuk ini? Karena itu dengan perumpamaan itulah banyak orang yang dibiarkan sesat, dan dengan perumpamaan itu banyak orang yang mendapatkan petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan, yang disesatkan oleh Allah dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Hadirin, ayat ini menjelaskan bahwa objek yang sama, yaitu nyamuk, tapi dampaknya kepada orang dua. Ada yang sesat dengan nyamuk itu, tapi ada juga yang mendapatkan petunjuk. Dengan objek yang sama bisa menyebabkan seseorang mendapatkan petunjuk dan beriman, tapi dengan objek yang sama bisa menyebabkan orang itu sesat dan kufur. Karena itu jelas di sini bahwa untuk memperoleh hidayah bukan semata-mata kecerdasan dan intelektualitas, tapi kejujuran. Karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menjelaskan bahwa nanti di yaumil akhirah, pada saat orang digiring masuk ke dalam neraka, maka para calon penghuni neraka itu akan menyesal. Di dalam Al-Quran surat Al-Mulk, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka berkata yang akan masuk neraka ini, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah sekiranya aku dulu mau mendengarkan kebenaran. Dan yang kedua, nakilu, mau berpikir jujur tentang kebenaran itu. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu aku tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ayat ini jelas, ada dua hal yang menyebabkan orang itu sesat. Yang menyebabkan orang itu sesat itu dua. Yang pertama, tidak mau mendengarkan kebenaran, enggan mendengarkan kebenaran, membenci kebenaran, tidak mau menyimak kebenaran, pertama. Dan yang kedua, tidak mau berpikir jujur. Kalau sudah tahu itu benar, tapi dia tidak mau mengikutinya, tidak mau mengimaninya. Jadi dua hal yang menyebabkan orang itu sesat. Tidak mau mendengarkan atau enggan mendengarkan kebenaran. Dan yang kedua, tidak mau berpikir jujur tentang kebenaran itu. Karena itu di dalam kisah-kisah, di dalam hadis banyak diuraikan. Ternyata Abu Jahal itu sendiri, yang akhirnya tidak dikabulkan oleh Allah, ternyata terbukti memang. Pernah Abu Jahal ini selalu menyuruh kepada sahabatnya atau teman-temannya yang kafir, itu suruh membenci Muhammad. Kalau ketemu Muhammad dan orang-orang yang mati, kalau perlu kamu ganggu, kalau perlu kamu bunuh. Tetapi teman-temannya ini bertanya, aku sering melihat kamu kalau ketemu dengan Muhammad, kamu kelihatan tertunduk dan terhormat. Ada apakah gerangan? Disitulah hadirin, Abu Jahal ini mengakui. Apa kata Abu Jahal? Sebetulnya apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Tidak ada satupun yang disampaikan Muhammad itu yang salah. Semua benar. Dia orang baik. Tapi masa aku akan beriman pada Muhammad? Saya ini kan lebih senior. Saya ini kan lebih tua. Masa saya harus mengikuti Muhammad? Inilah, dia tidak berpikir jujur. Ada kesombongan di dalam diri. Dia tidak menerima hidayah hanya karena yang menyampaikan orang yang lebih muda usianya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena itu kita wajib untuk bersyukur kepada Allah. Wajib bersyukur kepada Allah bahwa Allah sampai hari ini masih memberikan kepada kita hidayah iman. Tapi kita juga harus berterima kasih kepada semua orang yang telah berjasa menghantarkan kita kepada hidayah Islam ini. Orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Karena mereka telah menghantarkan kita sehingga kita menikmati hidayah, taufik, iman dan Islam ini. Karena itu kewajiban bagi kita hadirin untuk terus memelihara, untuk terus menjaganya, bahkan kalau bisa untuk meningkatkannya, sehingga kita mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan kita mendapatkan hidayah.
Karena itu pantas kalau kita tiap hari minimal 5 kali selalu mengucapkan dan memohon doa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Kita sering bertanya, bukankah saya sudah mendapatkan hidayah? Bukankah saya sudah mendapatkan hidayah? Mengapa masih minta, masih doa? Karena memang memegang hidayah ini juga berat. Karena iman itu bukan seperti emas, kata Rasulullah. Emas itu walaupun ditanam di dalam tanah sampai berapa tahun, yang namanya emas tidak akan pernah berubah menjadi besi, dia tetap emas. Tetapi iman itu ibarat tanaman, ibarat benih. Dia tergantung tempat tumbuhnya. Kalau benih ini tumbuh di tempat yang baik, yang kondusif, mungkin pemeliharaannya tidak terlalu berat. Tapi pasti perlu dipelihara supaya tidak terganggu, supaya tidak rusak, supaya dia tetap tumbuh dan subur, bahkan memberikan manfaat kepada banyak orang. Karena itu hadirin, wajib bagi kita untuk memelihara hidayah. Ini penting. Karena akhir-akhir ini dengan semakin semaraknya dan akan adanya peringatan hari besar agama tertentu, ada upaya untuk seakan-akan menganggap remeh hidayah ini. Kemudian bolehlah kita menyerupai mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Relakah kita menukar nikmat yang luar biasa besar ini? Walaupun kita kadang-kadang merasa bahwa memperolehnya seakan-akan mudah, padahal bukan mudah. Itu adalah usaha keras dari orang-orang yang telah berjasa. Apakah orang tua, guru kita, lingkungan kita, teman-teman kita. Marilah kita bersama-sama menjaga diri, keluarga, dan sahabat-sahabat kita kaum muslimin. Tidak ada yang lebih mahal selain hidayah taufik, iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi 'adilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.